Selamat datang di kelas kedua. Jadi kalau minggu lalu di kelas pertama kalian udah belajar tentang kenapa sih ngukur atau mengevaluasi itu penting dalam melakukan campaign komunikasi. Nah di sini kalian akan mengulang lagi sedikit tentang campaign komunikasi itu apa dan hubungannya apa sih tentang dengan strategi testing dan evaluasi. Pada kelas kali ini kalian pembelajarannya akan terbagi jadi 3 nih. Pertama kalian paham dulu campaign objektif itu apa dan formulate-nya itu kayak gimana, supaya nanti kalian tahu apa sih yang mau dievaluasi dan dites di setiap faktornya. Yang kedua itu kalian akan belajar tentang Key Performance Indicator atau yang kita sebut KPI. Itu tuh lekat banget hubungannya sama evaluasi dan testing. Yang ketiga, communication channel. Karena di setiap communication channel akan punya evaluasi dan testing yang berbeda-beda. In order to evaluate, you need to understand. Ingat gak quotes yang minggu lalu kita bahas? In order to manage better, you have to understand better. Nah, di sini kita akan berusaha untuk memahami dulu setiap aspek dalam komunikasi ini, yang mana sih yang bisa kita evaluasi. Nah, nanti supaya kita lebih gampang untuk mengevaluasinya. So, let's start. First, campaign objective. Apa sih campaign objective itu? Why we did campaign objective? First, gives a sense of purpose and direction to all function. Kalau kalian ibaratnya lagi pergi road trip ya. Kalau pergi road trip terus naik mobil jalan aja nggak ada arah, bingung kan? Itu nggak ada arahnya kayak jadi kita mau kemana sih, muter-muter doang di komplek gitu. Itu kan nggak jelas gitu. Sama kayak campaign itu butuh objektif, butuh arahan, mau tujuannya kemana. That is why kita butuh objektif. Objektif itu end goal-nya mau kemana gitu, in a short term. Terus yang kedua, directs activities towards the same goal in a consistent way. Jadi kalau misalnya kalian gak punya objektif di awal, kalian gak punya tujuan di awal, terus satu mobil kalian yang lagi road trip itu isinya 5 orang, berantem guys nanti. Yang satu mau ke SCBD, yang satu mau ke Depok, yang satu mau ke Bintaro, yang satu mau ke Gading Serpong. Nah, kalian gak punya same goal, kalian gak punya tujuan yang sama dalam satu platform, dalam satu mobil itu gitu. Nah, makanya nanti supirnya nggak akan konsisten. Ketika si A ngomong ini, dia ketika si A ngomong ayo ke Depok gitu, dia ngarahnya ya ke Depok. Terus tiba-tiba di tengah jalan belum nyampe Depok, si B ngomong enggak, orang kita harusnya ke Gading Serpong gitu. Nah, nanti si supirnya belok lagi ke arah yang Gading Serpong. That is why sama juga kayak campaign objektif. Ketika kita ngejalanin campaign ya, terus let's say misalnya tim kalian tuh isinya 5 orang, brand manager semua gitu ya, brand manager, associate, asisten gitu, dan eksekutif. Yang satu mau bilang awareness, yang satu ngomong enggak ini harusnya purchase gitu. Kalian gak punya goal yang sama, ketika ngejalanin campaign kalian jadi gak konsisten. Ketika kalian gak konsisten, satu berantem, kedua goalnya apa ya gak akan kesampaian. Yang ketiga, motivates people. Nah, ketika kita misalnya udah punya goal, oke, akhirnya satu mobil itu kalian setuju nih, mau perginya ke Gading Serpong aja deh, misalnya kalian dari Setiabudi gitu ya, dari Jakarta Selatan. Kenapa motivate people? Kalian tahu milestone kalian. Oh ya udah, kalau mau ke Gading Serpong kayaknya nyampe di dalam 45 menit gitu. Jadi ketika 20 menit itu kalian udah nyampe pintu Karang Tengah misalnya, udah mulai deket Gading Serpong, terus kalian jadi lebih semangat dong. Guys, ternyata ini lebih cepet ya dari yang diharapkan. Guys, ternyata Gading Serpong tuh nggak sejauh itu ya gitu misalnya. Jadi orang-orang yang ada di dalam itu termotivasi karena kalian ngelihat progress gitu. So ketika ada campaign objektif juga sama, objektifnya awareness gitu. Tapi kan untuk mencapai awareness yang kita inginkan, ada step-stepnya seperti anak tangga gitu. Kita build dulu satu persatu. Ketika udah mulai kelihatan nih ada hasil yang positif, nah kalian akan lebih semangat, akan lebih terpacu lagi untuk iya kita ada di direction yang benar. Ayo kita gas lagi supaya goals kita atau supaya objektif kita itu tercapai. It motivates people. Terus yang keempat, provides benchmark on which to push performance to enables control and assessment.
Nah, kalau misalnya kalian udah punya campaign objektif, jadi kalian tahu nih, oke, gue punya objektif yang harus tercapai dalam 1 bulan. Dan kalau di 1 minggu itu belum memenuhi 25% dari objektif kalian, kalian tahu dong, kalian harus ngapain? Kalian harus nge-push lagi performance-nya. Let's say kalian harus lembur deh, ya udah tambahin jam kerjanya 1 jam setiap hari supaya bisa mencapai nih gitu. Jadi kalian tahu milestone-nya. Nah, dari situ kalian jadinya bisa mengkontrol dan bisa mengontrol dan assess gitu. Apa sih yang harus ditambahkan, apa sih yang harus dikurangi untuk bisa mencapai objektif yang kita mau. Goals fast objective. Nah, kalau di marketing itu selalu ada orang yang membagi goals dan objektif. Apa sih bedanya? Goals itu defines the direction and destination, but the road to get there is accomplished by series of objectives. Broad, abstract, long-term, bigger picture. Misalnya gini, kalian di sebuah perusahaan skincare misalnya, goalsnya adalah semua wanita Indonesia umur 25 sampai 35 tahun teredukasi akan pentingnya skincare. Itu goals. Broad, abstract, long term, bigger picture. Objektifnya apa? Objektifnya, misalnya kalian bilang, oke, untuk bisa kayak gitu kita mulai dulu dengan cewek-cewek yang ada di Jakarta. Kalau 90% cewek-cewek yang ada di Jakarta udah paham pentingnya skincare, baru kita pindah lagi ke daerah, let's say misalnya Surabaya gitu. Objektif itu specific result that a person or a function aims to, as basic tools that underlie all planning, strategic activities, and evaluating performance. Jadi goals itu broad, bigger picture, objektif itu yang lebih kecil-kecil dan ngebagi dan lebih terukur supaya kayak milestone untuk mencapai si goals akhir yang besar itu gitu. Nah, campaign objective can be defined by top bottom and bottom up process. Maksudnya apa sih campaign objektif? Bisa di-define dari atas ke bawah atau bawah ke atas proses. Nah, jadi kadang-kadang kalau di dunia kerja, ada orang yang udah tahu dong mau brand ini dibawa kemana. Nah, kalau orang yang udah tahu brand ini mau dibawa kemana, berarti mereka udah tahu dulu objektifnya apa. Terus dia breakdown ke bawah dari objektifnya ini, kita perlu strateginya adalah A, B, C, D. Tapi, kalau dari bottom up, biasa orang-orang yang mulai dengan problem atau situasi. Mereka nge-analisis dulu nih, kayak misalnya sekarang lagi pandemik nih. Pandemik kita ambil contoh skincare lagi deh. Kan kalau lagi pandemik, biasanya, kalau nggak lagi pandemik, kayak The Body Shop, itu kan bisa manggilin orang-orang yang lewat depan store-nya untuk masuk ke dalam store, terus coba produk mereka. Tapi di zaman pandemi ini kan udah nggak bisa gitu. Mereka nggak punya tuh objektifnya apa, tapi mereka ngelihat situasinya tuh sekarang kayak gini. Oke, akhirnya mereka analisis nih. Kalau kayak gitu berarti orang yang masuk, orang yang trial coba Body Shop, The Body Shop itu semakin sedikit. Dan ayo kita bikin campaign yang set objektifnya adalah induce trial. Bikin walaupun orang nggak datang ke store, orang lebih banyak, orang juga tetap banyak yang nyoba produk kita. Itu yang artinya bottom up. Jadi yang top bottom itu adalah dia udah tahu brandnya perlu apa dan mau dibawa kemana, dan dia breakdown strateginya. Tapi kalau bottom up itu adalah tim marketing yang ngelihat situasi dan problem yang dihadapin tuh kayak apa, dan dia set objektifnya apa untuk campaign ini sendiri. Gitu. How to formulate campaign objective. Ini hal yang akan dan masih sampai sekarang aku bawa-bawa selama dunia kerja ini. SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Specific artinya state what you'll do, use action words. Misalnya kayak tadi nih, oke, gue mau orang-orang trial produk gue, gitu. Itu spesifik. Jadi actionnya adalah orang trial, orang coba. Measurable, provide a way to evaluate, use metrics or data targets. Misalnya adalah, gue mau 100 orang coba produk gue. Itu specific and measurable. Achievable,
within your scope, possible to accomplish, attainable. Nah, misalnya gini, kalian mau 100 orang coba produk kalian, tapi produknya cuma ada 50. Gimana caranya kalian mau 100 orang itu coba? Itu kan berarti nggak achievable. Then you need to look to your resources. Resources itu bisa dari produk, bisa dari human resources. Kalian mampu nggak cari 100 orang untuk coba produk kalian gitu. Itu untuk menjustify achievable atau enggak sih campaign kalian, objektif campaign kalian. Terus relevan, makes sense within your job function, improves the business in some way. Jadi ketika kalian ngomongin skincare itu, kalian butuh 100 orang untuk trial skincare kalian, itu relevan nggak sih sama bisnis kalian? Kalau kalian bisnisnya adalah skincare, misalnya kalian bikin objektifnya itu bukan trial, kalian bikin objektifnya adalah 100 orang 100 orang ngasih feedback tentang skincare kalian. Itu kan nggak relevan, karena mau gimana pun feedback orang-orang itu, produk kalian misalnya nggak bisa diubah-ubah lagi gitu. Jadi kan nggak relevan ke bisnis, itu malah backfire ke bisnis kalian gitu. Makanya kita harus make sure our objective itu relevan untuk bisnis. In this case, trial. Time bound. State when you'll get it done. Be specific on date or time frame. Nah, ketika kalian bilang, kalian mau ada 100 orang yang trial produk kalian, kalian harus kasih time frame. Berapa lama 100 orang itu akan dicapai? Misalnya, oke, 100 orang dalam 2 minggu. Then your objective will be have 100 people or audience try our product within 2 weeks gitu. Jadi kalian nge-set deadline gitu buat diri kalian sendiri dan buat tim kalian, supaya campaign objektifnya itu jelas dan semua orang tahu tujuannya gimana. Kalau dalam 1 minggu ternyata udah mencapai 75, berarti kan campaign kalian objektifnya tercapai. Dengan tahu directionnya adalah 100 dan kalian udah nyampe 75, orang-orang akan termotivasi juga kan. Oh iya, ini ternyata kita melakukan hal yang benar sampai objektifnya nanti akan tercapai sampai si 100 itu. So it has to be smart, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Balik lagi ke type of campaign objective. I'm sure that last week kalian udah nonton online video, udah buka modulnya, then you get familiar with this type of pyramid. So, campaign objektif, kalau zaman dulu, campaign objektif tim marketing itu cuma awareness sama interest. Naikin interestnya orang-orang ke produk atau service. Tapi sekarang, sometimes tim marketing itu akan bikin campaign yang objektifnya itu supaya orang-orang tuh mengevaluasi produk kalian, atau bikin produk kalian itu terlihat lebih baik dibanding kompetitor, tapi itu datangnya dari consumer. So, campaign objektif itu di sini biasanya akan ada awareness, interest, consideration, intent, evaluation, sometimes ada purchase. Just in some brand. Nah, ini ada kuis kecil-kecilan, coba kalian tebak ya dalam hati. Nggak tebak juga sih, kalian pikirkan dan lihat apakah ini objektif yang benar sesuai dengan panduan SMART tadi atau enggak. Ini sampel objektifnya adalah, we will create a video about brand imagery of Zara Home. Is it a campaign objective or not? It's not. Karena kenapa? Karena ini gak spesifik. Gak spesifik, kalian gak nyebut gitu si audiensnya itu actionnya mau apa gitu. Create video itu campaign objektif bukan campaign objektif, itu adalah to-do listnya tim marketing gitu. Then, second one, screenings of our video will result in a more positive response from the public. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Kak, ini bukan campaign objektif yang smart, karena difficult to measure. Kan more positive response itu sesuatu yang subjektif. Jadi, kalau misalnya kalian pakai campaign objektif ini, nggak ada measurement yang tepat. The video will help at sales growth immediately.
Campaign objektif bukan. No. Pertanyaannya sih sebenarnya di sini berlayar, nggak cuman is it achievable. Sekarang growth-nya berapa kita nggak tahu itu growth-nya berapa, so it will be very difficult to measure. Is it achievable? Ketika kita ngomong immediately, how immediate it is gitu. Terus yang keempat, the content will result in a 500 increase in revenue in 1 week. Is it a smart campaign objective? No, it's unrealistic. Kenapa? 500% increase is a huge number for a business gitu. Apalagi kalian bilangnya in revenue, berarti itu udah melibatkan sales, purchase, profit, dan in 1 week. Unless kalian punya history ada produk yang booming banget, kayak dulu kalau kalian ingat ada Nature Republic punya aloe vera gel yang sampai orangnya tuh ngantri sampai justinnya banyak banget gitu. Ya maybe might be possible, but in a common case it's unrealistic. We aim for the recommendation outlined in IG story soon. Is it smart campaign objective? No, because it's have no time frame. How soon is seberapa cepat soon itu gitu. Jadi nggak semua orang paham kan soon itu seberapa cepat. Ada yang merasa soon itu 1 minggu, ada yang soon itu 1 hari. Then next, increase market share by 1% at the end of the year. Yes, it's smart, specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Reduce cost per transaction, QOQ. Tahu nggak QOQ itu apa? Yang tahu nanti kasih tahu ya di kelas pas diskusi ya. Gak muncul guys. New content achieve 10k views in 1 week, not objective karena itu bukan objektif yang didasarkan dari marketing funnel. Itu cuman objektif dari konten kalian gitu. Jadi it's a different level. 5% conversion rate increase in 1 week, it's smart. 10 new positive testimony in e-commerce on this month. It's not objective, sama kayak yang new content achieve 10k views in 1 week. Jadi itu cuman it's not an objective in the bigger picture. Itu cuman ketika kalian ngadain activity, kalian it's just tactical campaign. Reduce cost per transaction juga bukan objektif karena nggak spesifik. So, in summary, objective commonly set based on marketing funnel. Is it awareness, consideration, terus is it interest or purchase intent? Nah, kenapa sih new content achieve 10k views in 1 week itu bukan objektif? Nanti kita akan lihat kenapa. Karena belum. Type of campaign objective in online dashboard. Ini tuh contoh dashboard dari Facebook Business Manager. Kalau menurut Facebook Business Manager, campaign objektif dia cuma terbagi jadi 3, nggak sebanyak piramid kita tadi. Yang ada awareness, interest, consideration, intent. Kalau di Facebook, objektifnya itu antara awareness, consideration, atau conversion. Nah, kalau kalian ingat yang di slide sebelumnya nih, yang kayak new content achieve 10k views in 1 week, itu bukan objektif, itu disebut KPI. KPI is a key performance indicator. Sama yang kayak di Facebook dashboard ini, objektifnya adalah apa? Awareness, consideration, conversion. Nah, KPI yang mau kalian kejar tuh apa? Is it brand awareness? Is it reach? Is it traffic? Engagement? Or what else? If we set objective in online platform, it will offer metrics closer to KPI calculation kayak yang tadi, brand awareness, reach, traffic, engagement itu KPI calculation. So it is very important for us to understand what funnel you want to address. Makanya ketika bikin objektif, kalian better set objektif based on marketing funnel.
Nah, nanti KPI-nya baru kalian breakdown gitu. Yang kedua, yang udah mulai muncul dari tadi, Key Performance Indicator. Apa sih KPI itu? Key Performance Indicator is a measurable value that demonstrate how effectively a company is achieving key business objective. Jadi kan kalau misalnya kalian punya objektifnya adalah awareness. Nah, Key Performance Indicator itu kayak matrix yang ngasih tahu you are in the right way, you are in a right decision or a right path gitu. Nah, dari situ kalian tahu nih kalau KPI-nya udah mulai satu persatu tercapai, berarti kalian punya marketing campaign atau campaign komunikasi yang efektif. Organization use KPI at multiple level to evaluate their success at reaching targets. Kalau misalnya kalian mau punya objektifnya conversion gitu, kalian juga harus tetap ngitungin KPI-nya awareness sama consideration level. For example gini, kalian ceritanya adalah agen asuransi. Kalau agen asuransi mau closing 10 orang dalam 1 bulan yang beli asuransinya, kalian berarti kan harus prospecting ke lebih dari 10 orang dong, misalnya ke 100 orang. Nah, KPI itu adalah contoh KPI adalah kayak oke, 100 orang yang mendengar tentang produk asuransi kalian. Terus KPI conversionnya adalah 10 orang yang akhirnya beli produk kalian. Nah, itu KPI. High-level KPIs may focus on the overall performance of the business, while low-level KPI may focus on process in departments such as sales, marketing, HR, support, and others. KPI itu kalau kita ingat di pertemuan pertama yang kita bilang ada measure performance, terus ada measure ROI, measure profit. High level KPI itu measure profit contohnya. Jadi misalnya marginnya naik 5% ya tahun ini, itu high level KPIs. Tapi kalau low level KPIs itu biasanya based on performance dari divisi-divisi. Contohnya adalah kayak misalnya campaign kita berhasil nggak sih naikin brand awareness? So the KPI will be around brand awareness level increase by 5% misalnya kayak gitu. Nah, ini yang tadi aku bahas, maximize performance, ROI, profit. To deliver excellent ROI, we need to address the right objective. Nah, kita tuh bermainnya nggak sampai high level KPI, kita mainnya tuh masih di low level KPI, based on function, based on marketing atau communication campaign. Di awareness, contohnya adalah KPI kita itu brand recall atau top of mind. Dari 100 orang, berapa sih yang ingat brand kita tanpa dikasih clue? Atau berapa, misalnya kita ngomongin tentang pasta gigi, berapa, misalnya kita brandnya, kita tuh tim Pepsodent. Terus kita ke 100 orang nanya, kalau pasta gigi kalian ingetnya apa? Orang yang nyebut Pepsodent pertama kali tuh misalnya disebut top of mind. Nah, berapa banyak sih orang yang nyebut top of mind itu, yang nyebut Pepsodent dan jadi top of mind? Nah, KPI-nya berikutnya, misalnya kalau di awareness itu, berapa audiens atau user baru yang akhirnya ngelihat produk kita. GRP itu Gross Rating Point. Nanti kita akan belajar lebih dalam ketika kita lagi bahas tentang TV. Terus another low level KPI, kalau ada di funnel consideration, misalnya ada website time on page, engagement rate, view rate, store traffic. Apa sih artinya? Nanti kalian akan ada matriksnya di belakang ya. Dan conversion would be around the generation, transaction, basket size, conversion rate. Artinya apa sih? Untuk formulate KPI itu kalian juga pakai formula yang sama, SMART. Jadi KPI itu harus jelas. Kalau ngomongin objektif itu tuh action point gitu. Tapi kalau KPI juga action point, tapi action point yang kalian breakdown satu persatu. Kayak misalnya contohnya tadi tuh yang 10k video views in 1 month, itu tuh KPI gitu. Karena itu tuh satu aktivitas dan kalian mengukur aktivitas itu. Tapi aktivitas itu akan membantu kalian untuk mencapai bigger objective atau bigger direction yang kita sebut objektif.
Nah, yang tadi bingung tentang matrix itu artinya apa, brand awareness, brand reach, atau misalnya ketika kalian punya objektifnya awareness, terus KPI-nya apa aja sih gitu. Nah, ini adalah KPI-KPI yang kalian bisa pilih. Dan untuk tahu apa sih arti KPI masing-masing, please do googling on yourself. If you still don't understand what you Google, feel free to ask me. Ini dibaca materinya ya. Aku nggak bahas satu persatu. Nah, topik yang ketiga, communication channel. Untuk mengukur, kita juga mesti tahu communication channel yang kita pakai itu apa aja. Karena dari communication channel yang berbeda, itu pengukurannya, matriksnya akan berbeda. Jangan lupa ada important factor di pengukuran, kayak konteks, disiplin, unit, atau matrix of measurement, itu akan berbeda setiap channel. Communication channel itu pada dasarnya kebagi awalnya tuh cuma dua, ATL sama BTL. Tapi zaman sekarang, karena kita punya digital, kita punya communication channel yang disebut through the line atau TTL. Nah, kalau kalian nanti kerjanya di agency, biasa kalian akan sebutnya 360 marketing ecosystem. Jadi ketika punya satu campaign idea yang kalian mau execute jadi communication campaign, kalian kan akan masukin campaign itu supaya nyampe ke audiens lewat berbagai channel. Bisa TV, radio, event, internet, social media, Google gitu. Nah, semua itu, integrasi semua itu disebut 360 marketing ecosystem. It's an ecosystem. Jadi mereka nggak berdiri masing-masing, tapi mereka saling melengkapi satu sama lain. So, we call it ecosystem. Nah, apa sih bedanya ATL sama BTL? BTL sama ATL itu sebenarnya dulu ada term ini, mereka ngebaginya based on lines. Karena ATL sendiri kan artinya above the lines. BTL itu artinya below the lines. On what lines? Jadi pertanyaannya, lines-nya itu apa gitu. Lines-nya itu adalah lines di oren-oren ini yang kalian lihat. Lines setelah kalian ketemu gross profit, kalau dari produk yang kalian jual, terus ada modal produknya berapa, nanti cuannya kita sebutnya gross profit. Itu tuh belum dipotong expense, operation expense, belum dipotong misalnya kalian ada income lain, terus ya basically operational cost lah, itu belum dipotong. Nah, ATL itu karakteristiknya kayak apa sih? Dia itu audiensnya lebih luas, terus lebih ini maksudnya luas tapi limited adalah gini. Jadi kayak misalnya ATL itu kan contohnya TV nih ya. Kalian itu bisa menjangkau sampai ke pelosok daerah, tapi terlimitasi kalian bisa ngomong apa di sana, limited audience interaction. Jadi ketika kalian udah set iklan di TV, kan kalian nggak mungkin secara spesifik rumah A dapat iklan ini, rumah B dapat iklan ini dari produk kalian gitu. So that's what's called limited audience interaction. Sedangkan kalau broad audience adalah kalian bisa dari Sabang sampai Merauke semua dapat iklan kalian kalau bisa pakai TV. Terus promote more on idea atau konsep. Kalau misalnya kalian kayak inget iklannya Indomie seleraku gitu kan, itu konsepnya adalah Indomie itu produk yang enak, seleranya orang Indonesia. Tapi mereka nggak ngejelasin tuh ingredientsnya apa, cara membuatnya kayak gimana gitu. That's why kalau misalnya kita ngomong karakteristiknya ATL, mereka limited to only promoting tentang idea atau konsep. Media example, TV, radio, OH, magazine. Nah, yang bawah it should be below the line. Below the line karakteristik. Satu, limited audience. Nah, di sini tuh artinya apa? Jadi misalnya kan kalau BTL itu contohnya event. Kalian nggak bisa invite atau mengundang seluruh orang dari Sabang sampai Merauke dong untuk datang ke satu titik event kalian. That is what we call limited audience. Tapi karakteristik berikutnya adalah orang-orang itu nggak terlimitasi interaksinya. Interaksinya tuh lebih direct experience with brand. Mereka bisa nyentuh langsung produk kita, bisa ngerasain langsung, bisa punya relationships atau interaksi yang
lebih thorough dengan brand kita gitu. Media example-nya adalah misalnya kayak event sponsorship, sampling tuh yang kayak kalau kalian di supermarket terus kalian dikasih produk tester gitu, sampling. Point of sales, kalau misalnya kalian ngeliat di kasir suka ada merchandise atau promo-promo, itu point of sales. Material, terus consumer promotion, trade promotion, dan lain-lain gitu. Itu bedanya ATL dan PTL. Nah, kalau through the line gimana? Through the line itu karakteristiknya adalah dia biasanya bisa diukur. Through the line itu platformnya adalah digital. Digital itu berarti bukan cuma sosial media ya. Digital itu bisa juga Google search, atau misalnya kalau kalian lagi baca artikel nih terus ada iklan di atasnya atau di sampingnya, itu tuh through the line gitu. Jadi mereka nggak sama kayak karakteristiknya ATL atau BTL. Mereka itu bisa terukur, audiensnya kadang bisa broad, kadang bisa limited, jadi karakteristiknya fluid banget, dynamics banget. Terus sometimes we can have a direct experience with the brand. Kalau misalnya kalian lagi ngeliat IG story-nya, let's say Indomie misalnya, terus Indomie lagi ada polling, nah kan kalian bisa langsung ngecek pollingnya, itu direct experience with the brand. Terus abis gitu, kadang-kadang mereka akan promote konsep atau idea. Kalau kalian misalnya lihat YouTube Ads yang 6 detik gitu. Atau kalau misalnya lihat social media postnya, mereka juga bisa detail sampai ke kreasi Indomie misalnya. Nah, minggu lalu kan kalian udah milih nih satu brand apa yang kalian sukain untuk kalian teliti selama kelas ini berlangsung 1 semester. Sekarang ayo coba cari example of ATL-nya apa, BTL-nya apa, through the line-nya apa. Masih boleh ganti brand kalau misalnya ternyata brand kalian itu nggak punya example yang lengkap dari ATL sampai through the line. So, good luck!